Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fauzia, NIM 70800124019 dari kelas A. Saya akan memaparkan tugas dari Ibu Siti Rahmi, SSI, MSc yang membahas tentang vektor dan gaya dalam tubuh manusia. Ada 5 gaya yang terdapat dalam tubuh manusia. Gaya pertama, gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Ada gaya yang bekerja dalam tubuh dan ada gaya yang bekerja di dalam tubuh. Gaya pada tubuh ada 2 tipe. Yang pertama, gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Yang kedua, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Ada beberapa aspek gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Gaya berat dan gaya otot sebagai sistem pengumpil tubuh dalam keadaan statis berarti tubuh dalam keadaan setimbang. Jumlah gaya dan momen gaya yang ada sama dengan 0. Tulang dan otot tubuh manusia berfungsi sebagai sistem pengumpil. Ada 3 kelas sistem pengumpil. Kelas pertama, tumpuan terletak di antara gaya, berat, dan otot. Contohnya, kepala dan leher. Kelas kedua, gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Contohnya, tumit menjinjit. Kelas ketiga, gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contohnya, otot lengan gaya paling sering diterapkan untuk menstabilkan ekstremitas yang cedera, leher, punggung, atau area pelvik. Traksi terapeutik didapat dengan memberikan tarikan pada kepala, tubuh, atau anggota gerak menuju sedikitnya 2 arah, tarikan traksi dan tarikan traksi lawannya. Gaya traksi lawan atau gaya keduanya biasanya berasal dari berat tubuh pasien pada saat bertumpu atau berat lain penerapan analisis gaya dalam terapan kesehatan. 1. Gaya berat tubuh dan posisi duduk yang menyehatkan tulang belakang. Punggung adalah salah satu organ tubuh yang bekerja non-stop selama 24 jam. Dalam keadaan tidur pun, punggung tetap menjalankan fungsinya untuk menjaga postur tubuh. Punggung tersusun dari 24 tulang belakang vertebra, di mana masing-masing vertebra dipisahkan satu sama lain oleh bantalan tulang rawan atau diskus. Seluruh rangkaian tulang belakang ini membentuk 3 lekungan alami yang menyerupai huruf S. 11 lekungan paling atas adalah segmen cervical, leher, yang dilanjutkan dengan segmen toraks, punggung tengah, dan segmen paling bawah yaitu lumbar, punggung bawah. Lekungan lumbar inilah yang bertugas untuk menopang berat seluruh tubuh dan pergerakannya. Berdasarkan data British Chiropractic Association, sekitar 32% populasi dunia menghabiskan waktu lebih dari 10 jam sehari untuk duduk di depan meja kerja. Separuh dari populasi tersebut tidak pernah meninggalkan meja kerja, bahkan saat makan siang. Sementara itu, 2/3 populasi menambah porsi duduk tegak saat berada di rumah. Barbara Dorsch berkata, postur tubuh yang baik akan melindungi dari cedera sewaktu melakukan gerakan karena beban disebarkan merata ke seluruh bagian tulang belakang. Postur tubuh yang baik akan dicapai jika telinga, bahu, dan pinggul berada dalam satu garis lurus ke bawah. Duduk dalam posisi tegak 90 derajat kerap menyebabkan timbulnya pergerakan sendi belakang sehingga posisi tubuh tidak seimbang. Maka itu, posisi duduk santai dengan postur miring 135 derajat adalah posisi terbaik. Dalam posisi ini, tulang belakang akan berada dalam posisi ideal di mana tulang belakang bagian bawah akan berbentuk seperti huruf S. 135 kelebihan dari posisi ini adalah posisi duduk dengan sudut kemiringan 135 derajat akan memperbaiki sirkulasi darah di bagian bawah tubuh sehingga dapat terhindar dari gangguan varises, selulit, dan pengumpalan darah di kaki serta mengurangi kelelahan di kaki. Tubuh akan terasa lebih rileks sehingga mengurangi terjadinya ketegangan otot, papar Barbara. Duduk dengan posisi kemiringan 135 derajat juga akan menghasilkan mobilitas yang lebih baik, mudah bergerak di antara kursi, dan lebih mudah untuk naik turun. Traksi dalam praktik klinik, traksi adalah tahanan yang dipakai dengan berat atau alat lain untuk menangani kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot. Tujuan dari traksi adalah untuk menangani fraktur, dislokasi, atau spasme otot dalam usaha untuk memperbaiki deformitas dan mempercepat penyembuhan. Ada 2 tipe utama dari traksi, traksi skeletal dan traksi kulit, di mana di dalamnya terdapat sejumlah penanganan
Prinsip traksi adalah menarik tahanan yang diaplikasikan pada bagian tubuh, tungkai, pelvis, atau tulang belakang, dan menarik tahanan yang diaplikasikan pada arah yang berlawanan, yang disebut dengan kontratraksi. Tahanan dalam traksi didasari pada hukum ketiga. 2. Gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh dapat kita ketahui contoh seperti menabrak meja. Gaya dalam tubuh tadi adalah contoh gaya otot. Dasar asal mula gaya adalah gaya gravitasi, tarik-menarik antara dua benda, misalnya berat badan. Contohnya terjadinya varises. Gaya pada tubuh ada dua tipe. Tipe pertama, gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Tipe kedua, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Tipe ketiga, gaya vertikal dan kegunaan klinik. Gerakan sinyal listrik tersebut memiliki kecepatan sekitar 120 meter per detik. Ketika suatu benda memberikan gaya pada kedua benda, benda kedua akan memberikan gaya yang sama dengan tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. 4. Gaya horizontal dan kegunaan klinik. Ada dua gaya yang bekerja pada sebuah benda dengan arah yang sama, maka total gaya yang diperoleh sebesar S sama dengan F1 tambah F2. Contoh dalam aplikasi kebidanan adalah bantuan dorongan yang dilakukan pada perut saat memberikan bantuan melahirkan, di mana total gaya S adalah penjumlahan dari gaya yang diberikan dari luar F1 dan gaya didorong kontraksi yang dilakukan itu melahirkan F2. 5. Gaya yang membuat sudut. Gaya yang dilakukan membentuk sudut dengan garis vertikal maupun horizontal. Contohnya saat penarikan Strecker. Penggunaan klinik seperti traksi tulang, traksi otot, traksi kulit. Gaya yang membentuk sudut S sama dengan gaya penjumlahan yang merupakan vektor F1 dan F2. Mungkin hanya sekian. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.